Mas, berarti ketika kita sudah berada pada level lautan itu, tidak ada samsara itu pun melihat sesuatu yang menurut orang lain, perspektif orang lain itu buruk, negatif, jelek, dosa, haram, itu kita udah gak nyalah-nyalain lagi? Nggak nyalain lagi, biasa aja. Biasa aja. Oh. Sudah nggak menghakimi, tegas gitu ya. Nah, kita biasanya kenapa kita menghakimi orang lain? Karena kita menghakimi apa yang ada di dalam diri kita. Kita menghakimi emosi kita, terus kita berusaha, kita menghakimi pikiran kita menghakimi fisik kita. Jadi perlu yang dalam ini diurus dulu penghakimannya. Kalau kita sudah tidak menghakimi emosi, pemikiran dan fisik, kita baru bisa terbebas dari penghakiman kita terhadap di luar tubuh kita. Baik Mas Riko, ini supaya saya kasih contohnya supaya relate aja ya dengan yang tak alami gitu. Ketika kemudian aku di kendaraan gitu ya, terus tiba-tiba ada orang tuh mengendarai mobil itu rong karena knalpotnya kan di blong kan ya, itu kan mau mangkel lah Mas, mesti tak kejar, tak dim gitu, bahkan tak pepet gitu kan ya. Kalau katanya Mas Joko tadi, gak usah kayak gitu Mas Hendra, cukup perasaan mangkelnya itu diterima aja, dinikmati dan terima kasih sama rasa mangkel itu level ini cuma gitu toh. Cuma gitu toh, dan otomatis kita akan berterima kasih sama knalpotnya. Otomatis, karena knalpotnya adalah bukan sumber ya, sarana yang memicu rasa jengkel kita yang selama ini terpendam dan tidak tersadari muncul akhirnya. Nah, kalau muncul kan lebih mudah untuk disadari ya, kita berterima kasih pada knalpot akhirnya. Berterima kasih sama knalpot sama rasa mangkel itu kan. Iya. Nggak perlu mikirkan perasaannya yang nyetir itu ke saya gimana, itu nggak perlu. Jadi ketika sering mengalami kayak itu sebenarnya sebagai pertanda bahwa pendaman emosi negatif atau samskara itu masih banyak kan? Iya. Kalaupun udah nggak ada samskara, kita mengalami hal seperti itu ya nggak ada masalah. Kita udah biasa-biasa aja. Kayak dianggap kejadian biasa. Makanya orang kan kalau dia mungkin Mas Hendra sama Mas Dika lah, sama Mas Teguh, mobilnya 3 lah, maksud sendiri-sendiri. Mas Hendra krungu knalpot blong mangkel, Mas Teguh biasa aja, berarti kan dia knalpot tidak memicu samskaranya kan. Nah, kenapa kok dikatakan banyak orang tercerahkan itu bilang bahwa dunia itu ilusi? Ya benar, karena tiap manusia hidup di dalam dunia pikirannya masing-masing, dunia reaksinya. Makanya knalpot kan netral kan aslinya, tapi bisa mengganggu hidup Mas Hendra, tapi Mas Teguh enggak. Berarti kan kehidupan yang dijalani kan beda, walaupun dalam satu waktu yang sama lah. Baik. Oke, saya paham ya. Paham gara-gara bukan wawancara nih sebenarnya. Paham karena ngobrol langsung dengan Joko sama Mas Riko gitu, itu lebih simpel gitu. Keren. Berarti kita sudah tidak perlu menyalahkan pihak eksternal, pihak luar, apapun kondisi yang kita alami. Iya. Yang ada hanya terima kasih. Iya, karena ketika kita menyalahkan, sebetulnya itu adalah wujud dari penolakan kita. Kita nggak mau menyadari samskara kita ataupun pendaman emosi kita, akhirnya kita melemparkan tanggung jawabnya ke pihak luar. Baik, Mas Riko, thank you. Ini ada titipan pertanyaan ya, aku lupa dari siapa tadi mbaknya WA aku. Intinya gini, bagaimana letting in dari rasa takut dan malu karena jatuh tempo tagihan, sedangkan kita tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, supaya kemudian bisa mengalami keajaiban setelah letting in. Dengan banyak teman-teman yang mengalami hal itu, dan itu adalah pinjol atau tagihan bank, itu gimana tuh Mas? Nah, rasa apa atau sensasi apalah yang gampang, sensasi apa di dada kita yang terpicu akibat kejadian telat itu? Ya normalnya mesti
waduh sudah mau tanggal jatuh tempo, mesti takut, mesti khawatir, sembunyi di mana gitu Nah, ya. takut, khawatir, atau keinginan sembunyi itu kan label dari pikiran. Tapi kita perlu tahu atau sadari sensasi aslinya itu gimana. Atau sensasinya kayak celki-celki di dada, atau kayak menyempit, Nyesek gitu. atau nyesek, ya itu yang kita terima. Yang dibiarkan masuk itu sensasi itu. Jadi bukan labelnya. Karena label termasuk pelarian dari pikiran. Agar kita tidak menyadari sensasi yang asli. Ini yang kaitannya sama fisik. Iya. Oke. Tapi biasanya sensasi-sensasi itu bentuknya apa saja sih umumnya Mas Riko pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan itu? Nyesek, pasti nyesek, merasa tercekik, merasa sempit, pasti itulah. Rata-rata nyesek ya? Rasa-rasa. Tapi orang karena pemicunya menamai berdasarkan pemicunya, akhirnya dipisahkan menjadi takut, sedih, rasa bersalah. Padahal ya sama, rasanya nggak nyaman. Rasanya Itu tok nyaman aslinya. dalam tubuh gitu Iya. ya. Itu yang kemudian kita bukakan pintu. Iya. Kita terima, kita meluk dengan mesra Iya. gitu ya. Dan tinggallah momen gitu. Kan memang selalu begitu urut-urutannya Iya, Mas. urutannya pasti begitu. Iya. Setelah diterima tinggal nunggu momen Iya. Iya, keren.